Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan observasi, wawancara, dan menyusun hasil laporan wawancara pada atlet yang bermain di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut tahun 2024. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Amar Adli. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Stambuk 2022 di Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut, yang dimana Sumatera Utara dan Aceh merupakan tuan rumah dari perhelatan pesta olahraga terbesar di Indonesia ini. Adapun tujuan saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Mental. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari wawancara saya yang telah saya lakukan kepada atlet Pekan Olahraga Nasional yang bermain di cabang olahraga hoki outdoor yang dilaksanakan di Universitas Negeri Medan. Pekan Olahraga Nasional ini merupakan ajang kompetisi olahraga terbesar di Indonesia yang melibatkan atlet-atlet dari seluruh provinsi di tanah air. Sejak pertama kali diselenggarakannya, yaitu pada tahun 1948 di Solo. PON telah menjadi bagian penting dari upaya membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama melalui bidang olahraga. Tujuan utama dari diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional adalah sebagai ajang seleksi atlet nasional untuk berkompetisi di tingkat internasional, termasuk pada ajang seperti Olimpiade dan Asian Games. Selain itu, PON juga menjadi medium untuk menggali dan mengembangkan potensi atlet serta meningkatkan kualitas olahraga di setiap provinsi di Indonesia. Setiap penyelenggaraan PON diadakan dengan perencanaan matang, di mana sebuah provinsi dipilih sebagai tuan rumah. Tuan rumah untuk menyelenggarakan PON akan diberi tanggung jawab tidak hanya untuk penyelenggaraan kompetisi, tetapi
tuan rumah juga dalam membangun infrastruktur olahraga yang dapat digunakan jangka panjang oleh masyarakat setempat. Jadi setelah fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk PON, untuk diselenggarakannya PON, diharapkan setelah PON selesai, fasilitas yang dibangun tadi masih dapat digunakan untuk mendukung masyarakat, untuk mendukung aktivitas olahraga di masyarakat sekitarnya. Karena PON juga berdampak pada pembangunan ekonomi dan pariwisata daerah yang menjadi tuan rumah. Penyelenggaraan PON memerlukan partisipasi berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat umum, yang pada gilirannya menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan visibilitas daerah di tingkat nasional. Sebagai warga Sumatera Utara, sebagai tuan rumah PON 2024, kita sudah semestinya bangga dan mendukung secara penuh penyelenggaraan PON di provinsi kita. Dan alhamdulillah PON sudah selesai terselenggarakan. Adapun observasi yang saya lakukan ini pada tanggal 9 dan 10 September 2024 yang saya lakukan pada 2 orang atlet yang bermain di cabang olahraga hoki outdoor. Cara pengambilan datanya, teknik pengambilan datanya dilakukan dengan wawancara langsung kepada 2 orang atlet PON tersebut. Orang pertama bernama Sabani Rahmatullah yang berusia 26 tahun. Wawancara yang saya lakukan, yang saya mintai keterangannya, yaitu bagaimana kondisi mental seorang atlet sebelum bertanding, pada saat bertanding, dan sesudah bertanding di Pekan Olahraga Nasional. Atlet yang pertama yang bernama Sabani, yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan mewakili Provinsi Jawa Timur, mengaku persiapan yang dilakukan beliau sebelum bertanding terlebih dahulu membaca situasi, karena pertandingan pertama beliau mengakui pasti ada rasa nervous. Jadi Sabani ini baru tahun ini ikut di Pekan Olahraga Nasional, ikut bertanding. Tapi jika sudah bermain, Sabani mengaku hasilnya tidak harus menang, tetapi jika tidak menang juga tidak apa-apa. Di pertandingan selanjutnya pasti sudah lancar, tidak ada nervous lagi. Biasanya dari tim kontingen Jawa Barat melakukan latihan mental atau imaginary, yaitu mengimajinasikan pada saat malam hari dengan membayangkan akan melakukan seperti apa di pertandingan besok. Jadi sudah dapat dibayangkan apa yang akan dilakukan nanti pada saat bertanding. Jadi
Sabani dan beserta tim dan coachnya sebelum bertanding mereka melakukan imaginary atau membayangkan apa yang akan dilakukan besok, apa yang akan dilakukan saat bertanding nanti. Orang kedua yang saya wawancarai bernama Alex, berusia 18 tahun, yang mewakili kontingen Papua. Sebelumnya Alex sudah pernah bertanding di PON 20 Aceh, di PON 20 Papua, dan sudah pernah meraih medali emas di PON 20. Alex mengaku sebelum bertanding mental harus sudah kuat dan baik. Melatih mental caranya harus dengan tenang karena grogi sebelum bertanding adalah hal yang sudah biasa dialami oleh beliau. Setelah bertanding, beliau mengakui masih ada grogi. Namun walau grogi, pertandingan harus tetap berlangsung. Tetap harus bertanding secara sportif dan semangat. Mungkin sekian dari laporan hasil wawancara saya yang saya lakukan terhadap 2 orang atlet di Pekan Olahraga Nasional. Sekian video dari saya, sekian hasil observasi saya, sekian hasil dari wawancara saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.